A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan menganut agamanya supaya jangan sekali-kali cenderung kepada orang-orang zalim, yaitu musuh-musuh kaum muslimin yang selalu menyakitinya dan orang-orang musyrik yang selalu berusaha mengembalikannya kepada kemusyrikan. Jangan sekali-kali minta bantuan dan pertolongan dari mereka, seakan-akan mereka telah dijadikan pemimpinnya. Karena bila hal itu sudah sampai kepada derajat yang demikian, maka termasuklah orang-orang mukmin itu seperti mereka juga yang tidak akan mendapat petunjuk. Firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Satu-satunya yang dapat dijadikan pemimpin serta diminta bantuan dan pertolongannya hanyalah Allah. Barang siapa yang berbuat selain dari itu, maka ia termasuk orang yang zalim, yang tak mempunyai penolong. Sebagaimana firman Allah, wa ma lizzalimina min ansor. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin mendirikan sholat, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetapi dikerjakan 5 kali dalam setiap sehari semalam, menurut wahyu yang telah ditentukan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sejalan dengan ayat ini, firman Allah, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyya wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Ar-Rum ayat 17 hingga 18. Ayat ini menerangkan juga bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, yang garis besarnya ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, antara lain melaksanakan sholat, akan menghapus dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan buruk. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Asbi'us sayyi'ati bil hasanati fa innal hasanati yudhibas sayyi'at. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzur Al-Ghifari. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah,
karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya berlaku sabar. Yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini ialah tabah dan tahan menghadapi segala kesulitan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sabar dan sholat adalah dua amal yang kembar yang dapat dijadikan penolong untuk dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi, sehingga dengan mudah dapat sampai kepada yang dicita-citakan. Tidak sedikit ayat yang menganjurkan supaya sabar dan sholat itu dijadikan penolong. Antara lain firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dan firman lainnya, Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka sabarlah engkau Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Surat At-Toha ayat 130. Ayat ini disudahi dengan suatu penegasan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan seperti sabar, tetapi Allah akan menyempurnakan pahalanya sebagai firman-Nya, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'alladzina zalamu ma utsrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu sekelompok orang yang memuncai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil, yaitu orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan celaannya kepada orang-orang pintar, cerdik-cerdik yang tidak melarang orang-orang sesamanya berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal akal sehat dan pikiran cerdas yang mereka miliki itu cukup untuk dapat mengerti dan memahami kebaikan yang diserukan oleh para rasul. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mempergunakan akal sehat, pikiran, dan kecerdasannya untuk melarang berbuat yang mungkar dan menyuruh berbuat yang baik. Mereka yang sedikit itulah yang diselamatkan oleh Allah. Orang-orang dahulu yang cerdik, pandai, yang zalim lebih mementingkan kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan, yang menyebabkan mereka itu menjadi sombong, takabur, dan fasik. Ajaran Rasul kepada kebaikan ditentangnya, bahkan mereka berbuat sebaliknya. Kejahatan merebak, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melarang orang lain berbuat yang mungkar. Oleh karena dosa yang mereka perbuat itu sudah terlalu besar, maka Allah membinasakan mereka. Firman Allah, Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatammarnaha tadmira. Dan jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri ini agar menaati Allah.
Tapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri ini, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Al-Isra ayat 16. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia tidak akan membinasakan suatu negeri jika penduduk negeri itu masih berbuat kebaikan, tidak berbuat zalim seperti mengurangi timbangan sebagaimana halnya kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, tidak melakukan perbuatan liwat atau homoseksual atau sodomi seperti halnya kaum Nabi Lut, tidak pernah kepada pimpinan yang kejam dan bengis seperti halnya Fir'aun dan kejahatan lainnya. Karena yang demikian adalah suatu kezaliman, Allah tidak akan menyuruh melakukan yang demikian itu. Firman Allah, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Surat Al-Fusilat ayat 46. Dan firman Allah lainnya, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Surat Yunus ayat 44. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau Allah menghendaki, maka manusia menjadi umat yang satu dalam beragama sesuai dengan fitrah asal kejadiannya. Sekalipun pada mulanya manusia itu merupakan umat yang satu, tidak terdapat perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah mereka berkembang biak, timbullah keperluan dan keinginan yang berbeda-beda. Maka timbul pulalah perbedaan dan perselisihan yang tak habis-habisnya. Sebagaimana firman Allah, wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan manusia itu dahulunya hanya satu umat, kemudian mereka berselisih. Surat Yunus ayat 19. Illa marrohima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut kehendaknya itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan pendurhaka dari kalangan jin dan manusia semuanya. Perselisihan mereka tidak saja tentang agama yang dianut oleh masing-masing kaum seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, atau syirik. Tetapi jika penganut dari satu agama, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah dan diberi taufik serta hidayah, mereka itu bersatu dan selalu mengusahakan persatuan agar manusia taat kepada peraturan dan ketentuan Allah, mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Demikian hendaknya Allah mengenai keragaman manusia. Ada yang mendapat rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah, mereka bersatu dan menggelang persatuan. Dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang bahagia yang akan menjadi penghuni surga. Ada pula yang tak putus-putusnya berselisih dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka yang menjadi penganut neraka. Malik bin Anas berkata, manusia itu diciptakan sebagaimana berada di surga dan sebagaimana yang lain berada di neraka. Oleh karena itu, Allah mengakhiri ayat ini dengan satu ketegasan bahwa telah menjadi ketentuannya akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang selalu berbuat jahat dan dosa di muka bumi ini.
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ataka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya setelah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan perintah bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menerangkan bahwa kisah para rasul terdahulu bersama umatnya, seperti peristiwa perdebatan dan permusuhan di antara mereka, keluhan para nabi karena kaumnya mendustakan serta menyakiti dan sebagainya. Semuanya itu berguna untuk meneguhkan hati Rasulullah agar tidak tergoyahkan oleh apapun untuk mengemban tugas kerasulan dan menyiarkan dakwahnya. Selain itu, kisah-kisah tersebut juga menanamkan keyakinan yang mantap dan mendalam tentang apa yang diserukan para rasul, seperti akidah bahwa Allah adalah Isa, bertobat dan beribadah kepadanya dengan ikhlas, meninggalkan kejahatan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kesemuanya itu merupakan pelajaran dan peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin bahwa umat terdahulu itu ditimpakan azab kepadanya karena mereka telah berbuat aniaya dan kerusakan di bumi. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, kami pun benar-benar akan berbuat seperti demikian. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berkata kepada orang-orang kafir, berbuatlah menurut kedudukan dan kemampuanmu, menentang dakwah dan menyakiti orang-orang yang berdakwah beserta pendukung-pendukungnya. Kami pun akan berbuat menurut kedudukan dan kemampuan kami, mempertahankan dakwah dan meneruskan perintah Allah, serta taat dan patuh kepadanya. Ini adalah ancaman kepada mereka tentang azab yang akan diterimanya sebagai balasan dari perbuatan itu. Wantaziru inna muntazirun. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang tetap membangkang kepada Rasul, agar mereka menunggu apa yang akan terjadi dengan dakwah Rasul, dan musibah apa yang menimpa Rasul, dan musibah apa yang menimpa Rasul yang memang sangat mereka harapkan. Sesungguhnya dijelaskan dalam firman Allah, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka berkata, dia adalah orang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Surat At-Tur ayat 30. Kemudian Rasul diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa ia juga menunggu apa yang akan terjadi dengan nasib mereka. Apakah mereka akan diazab Allah, ataukah mereka akan dikalahkan oleh orang-orang mukmin dalam peperangan yang akan terjadi antara kedua belah pihak, sebagaimana nasib yang diterima umat-umat terdahulu yang membangkang kepada nabi-nabi mereka. Sesungguhnya Allah menjamin kemenangan bagi orang-orang yang berbela agama dan kekekalan serta kehinaan bagi orang-orang yang zalim, dan kekalahan serta kehinaan bagi orang-orang yang zalim. Ayat-ayat ini serupa dengan firman Allah, fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatut dar innahu la yuflihul zalimun.
Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di antaranya nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Surat Al-An'am ayat 136. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Milik Allah lah pengetahuan tentang yang gaib di langit dan di bumi. Kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui yang tersembunyi dan tidak terjangkau dengan ilmu siapapun, baik di langit maupun di bumi. Dialah mengetahui segala apa yang akan terjadi dan waktu terjadinya secara tepat. Semua urusan akan kembali kepadanya. Apa yang Dia kehendaki pasti jadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tak akan ada. Oleh karena itu, Dialah satu-satunya yang pantas dan wajib disembah. Dengan segala keikhlasan, kepadanya lah kita harus bertawakal guna tercapainya suatu yang di luar kemampuan kita. Karena barang siapa yang bertawakal kepadanya akan tercapai keperluannya. Firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 3. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia tidak akan lalai dari apa yang telah dikerjakan hambanya. Dia akan menyempurnakan tiap-tiap balasan amal yang diperbuat di dunia ini dan tidak akan ada pengurangan sedikit pun. Firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, diragukan. Surat Al-Baqarah ayat 281.